Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini, perkenankan ana untuk mengingatkan bahwasanya di hadapan kita saat ini kita walhamdulillah telah Allah sampaikan kepada sebuah musim kebaikan, dan dia adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana keutamaannya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini sampai-sampai menjadi perbincangan oleh para ulama, mana yang lebih utama, apakah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ataukah 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita kaum muslimin, hamba-hamba Allahu Azza wa Jal, untuk menguatkan tekad beribadah dengan baik pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, lebih dari hari-hari yang lain. Di antara dalil yang menjelaskan keutamaan hari-hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi rahimahumullah. Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari di mana amal-amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini. Ya'ni ayyamal ashr. Yakni maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah ini lebih utama daripada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya untuk berjihad, kemudian dia tidak kembali dengan itu semua, dia tidak kembali dengan itu semua, yakni jiwanya dia tidak kembali dengannya, artinya dia mati syahid, dan begitu juga harta-hartanya. Jadi tidak ada, bahkan jihad fi sabilillah baru bisa menyamai
atau melebihi keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, kalau seseorang pergi untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid di medan perang. Tidak kembali dengan jiwanya, tidak kembali dengan hartanya. Maka tentu saja ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar, yang barangkali kita memiliki kerinduan untuk berjihad fi sabilillah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin dahulu dan juga dari masa ke masa, akan tetapi belum datang kesempatannya bagi kita, belum ada waktu yang tepat, syarat-syarat yang terpenuhi, maka kita bisa memanfaatkan 10 hari pertama ini yang penuh dengan keutamaan ini. Maka sebagaimana kita bersemangat menyambut 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya kita juga bersemangat membulatkan tekad, menyiapkan tenaga kita, waktu kita, bahkan harta kita untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha pada jilid yang kedua. Pada pertemuan terakhir kita sampai di pelajaran yang ke-11 dan kita sudah mengambil sampai latihan yang ke-7. Kita berada di pelajaran yang ke-11 di jilid yang kedua, dan di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil latihan ke-7. Sekarang kita coba berlanjut ke latihan yang ke-8 di halaman 79 di sini. Taib di sana, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah apa yang berikut ini. Kita lihat di sana ada fi'il tadhhabu. Kemudian ada dua kalimat di sana, anta tadhhabu, hiya tadhhabu. Taib ini adalah fi'il mudhari' tadhhabu. Di sini penulis rahimahullah ingin menerangkan bahwasanya fi'il mudhari' yang diawali dengan harful mudhara'ah ta ini bisa digunakan untuk anta sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya bisa jadi dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah anta, dan bisa juga fa'ilnya dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Nah, anta kamu laki-laki, hiya dia perempuan. Maka tadhhabu ini bisa kita artikan kamu laki-laki pergi atau dia perempuan pergi. Anta tadhhabu, kamu laki-laki pergi, hiya tadhhabu, dia perempuan pergi. Kemudian bagaimana kita membedakan apakah ini fa'ilnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya anta ataukah hiya? Maka ini tentu saja kita bisa ketahui dari konteks kalimat yang ada, ya, apakah ini kira-kira ini anta ataukah hiya fa'ilnya secara maknawi. Taib, ala kulli hal tadhhabu, nah ini bisa berarti kamu laki-laki pergi, bisa juga kamu dia perempuan pergi. Nah, sesuai dengan konteks kalimatnya kita pilih. Taib, ini yang hendak dijelaskan di latihan ke-8.
Kita berlanjut sekarang ke latihan ke-9 di sana. Hawwilil fi'la fi kullin minal jumalil atiyati ila mudhari'. Ubahlah fi'il pada setiap kalimat-kalimat berikut ini kepada mudhari'. Di sana kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, ana dhahabtu ila suqi. Ana dhahabtu ila suqi. Saya telah pergi ke pasar. Saya telah pergi ke pasar. Kita lihat di sana ada fi'il madhi, yaitu dhahabtu, ya, fi'il dan fa'ilnya. Dhahabtu, saya pergi. Saya telah pergi. Kita baca kalimat yang kedua setelah kita mengubah fi'il madhinya menjadi fi'il mudhari', menjadi ana azhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Kita lihat di sini fi'ilnya kita sudah ubah. Dari yang tadinya fi'il dan fa'ilnya adalah zahabtu, fi'il madhi dan fa'ilnya, kita ubah menjadi fi'il mudhari' dan fa'ilnya menjadi azhabu. Azhabu fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah ana. Taib. Nah, kita tinggal ubah fi'il madinya kepada fi'il mudhari'. Begitu juga fa'ilnya yang sesuai. Seandainya fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Taib, kita langsung saja berikan kesempatan kepada para pendengar untuk coba menjawab. Baik, Ibu Eti, sekarang kita masuk ke latihan ke-9. Kita sudah baca tadi contoh yang pertama. Sekarang coba dibaca contoh kalimat yang kedua dan dibuat kalimatnya dengan fi'il mudhari' di dalamnya. Tafadhali. Bismillah. Ghasala waladu wajhahu bisabuni. Anak tersebut telah mencuci wajahnya dengan sabun. Fi'il mudhari', yaghsilul waladu wajhahu bisabuni. Anak tersebut sedang mencuci wajahnya dengan sabun. Taib. Ahsan. Nah, di sana fi'il madhinya adalah ghasala. Nah, ghasala al-waladu wajhahu bis-sabuni. Kita ubah menjadi mudhari', menjadi yaghsilul waladu wajhahu bis-sabuni. Nah, yaghsilul waladu wajhahu bis-sabuni. Tayyib. Nah, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Ibu Eti. At-tullabu kharaju minal fasli. Para mahasiswa telah keluar dari kelas. Fi'il mudhari', at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Para mahasiswa sedang keluar dari kelas. Tayyib, ahsan. Nam at-tullabu kharaju minal fasli. Di sana fi'il madhinya adalah yang mana, Ibu Eti? Kharaju. Kharaju, ya. Kharaju ini fi'il dan fa'ilnya. Kita ubah menjadi fi'il mudhari', menjadi at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Nah, fi'il mudhari'nya di sana adalah yakhrujuna, yakhrujuna. Taib. Naam. Cukup insyaallah Ibu Eti, bagus sekali. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Ukhti Rita, kita berlanjut sekarang masih di latihan ke-9. Kita lanjut ke nomor yang keempat di sana. Ar-Rabi'. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhali. Bismillah. Di ai jami'atin darastu ya Faisalu. Darostu atau darosta atau darosti? Di ai jami'atin darosta ya Faisalu. Tayyib. Darosta dengan fathah pada taknya. Kenapa kira-kira ini, Ukhti Rita? Karena Mudhof. Karena yang diajak bicara adalah siapa? Yang diajak bicara adalah
laki-laki. Laki-laki ya, yaitu Faisal. Maka kita pergunakan domirnya adalah ta yang berharokat fathah. Nah, taib, ahsan. Apa artinya ini? Di kampus apakah kamu telah belajar? Wahai Faisal. taib. Bi ai jami'atin tadrusu ya Faisalu. Di kampus manakah kamu sedang belajar sekarang? Kamu sedang belajar, wahai Faisal. Taib. Nah, ahsan. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Di sana fi'il madhi dan fa'ilnya adalah darosta. Kita ubah dia menjadi mudhari menjadi tadrusu. Ya, tadrusu bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ukhti Rita. At-talibatu dakhalna ya Faisalu. Dakhalna. At-talibatu dakhalna fasli. Dakhalnal fasla. Nah, At-talibatu dakhalna fasla. taib. Nah, Mahasiswi telah masuk kelas. taib. At-talibatu yadkhulna fasla. Taib. Artinya? Para mahasiswi sedang masuk kelas. Taib. Nah, ahsan. At-talibatu dakhalnal fasla. Nah, di sana fi'il madinya adalah dakhalna, fi'il madi dan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah nun niswah, dakhalna. Kemudian kita ubah menjadi mudhari menjadi at-talibatu yadkhulnal fasla. At-talibatu yadkhulnal fasla. Nah, para mahasiswi masuk ke kelas ya. Al-fasla. Al-fasla di sini kita baca dengan akhiran fathah. Nah, karena kita menghilangkan harful jar. Nah, kita menghilangkan harful jar yang ada di sana, yaitu ila. Dakhala ilal fasli, ini asalnya. Tapi kalau kita hilangkan ila, maka kita baca al-fasla dengan fathah di akhir. Nah, berarti fathah adalah pengganti ila. taib. Kalau untuk hafalan bisa kita katakan seperti itu. Ya, al-fasla fathah di sini dia adalah tanda nasab, kita mengatakan, dan dia dalam keadaan nasab karena kita menghilangkan harful jarnya. Nah, jadi ada teori khusus di sana, kita hafalkan saja bahwasanya dia dalam keadaan nasab di sini karena sebabnya kita menghilangkan harful jar yang ada di sana, yaitu ila. Nah, ila kita hilangkan dan ini boleh, sehingga al-fasl yang tadinya dengan kasroh kita ganti menjadi fathah. Nah, ini boleh. Seperti ini. Bukan, Ustaz. Taib. Nah, taib. Cukup. At-talibatu yadkhulnal fasla tadi. Nah, para mahasiswi masuk ke kelas. Nah, taib. Cukup. Bagus sekali. Ukhti Rita, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Zalfa, kita berlanjut sekarang masih di latihan 9. Kita berlanjut ke nomor yang ke-6 di sana, as-sadis. Coba dibaca dan dijawab. Tafadholi. Nah, Ustaz. As-sadis, la'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Aminah telah bermain bersama saudaranya. Bersama saudarinya. Saudarinya. Tayyib. Aminah telah bermain bersama saudarinya. Kemudian Ilmu dori'nya tal'abu
tal tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Aminah sedang bermain bersama saudarinya. Tayyib. Naam, ahsan. La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Nah, di sana fi'il madhinya adalah la'ibat di sana. Kemudian kita ubah menjadi fi'il mudhari' menjadi tal'abu ya. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Naam. Tayyib. Ahsan. Di sini fa'ilnya pada fi'il mudhari'nya fa'ilnya yang mana? Umma Zalfa? Fa'ilnya Pada kalimat Aminatu Ustaz. Tayyib. Tal'abu Aminatu fa'ilnya. Tayyib. Naam, ahsan. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Aminatu adalah fa'il dari fi'il mudhari' tal'abu. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. As-sabi' katabal mudarisu darsa ala sabura. Guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Tayyib. Fi'il mudhari'nya yaktubul mudarrisu darsa ala sabura. Guru sedang menulis pelajaran di atas papan tulis. Tayyib. Naam, ahsan. Katabal mudarrisu darsa ala sabura. Di sana fi'il madhinya yang mana dia, Umma Zalfa? Kataba Ustaz. Kataba ya, kataba. Kemudian kita ubah dia menjadi mudhari' menjadi yaktubu. Yaktubul mudarrisu darsa ala saburati. Tayyib, ahsan. Baik, bagus. Umma Zalfa cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Tayyib, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor berikutnya, nomor 8 di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhol. Bismillah. As-samin. Sa'alat tullabul mudarrisu Sa'alat tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Para siswa telah bertanya kepada Pak Guru dengan pertanyaan yang banyak. Tayyib. Fi'il mudhari'nya yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Para siswa akan bertanya kepada Pak Guru dengan pertanyaan yang banyak. Tayyib. Naam, ahsan. Di sana fi'il madhinya adalah sa'ala. Naam, sa'alat tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Kita ubah menjadi mudhari' menjadi yas'alu ya. Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Naam, sebagaimana dijawab tadi. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Aba Abdurrahman. At-tasi' Nazzala rukabu minal hafilati. Para penumpang telah turun dari bis. Fi'il mudhari'nya yanzilur rukabu minal hafilati. Para penumpang akan turun dari bis. Tayyib. Naam, ahsan. Di sana fi'il madhinya adalah nazala. Kita ubah menjadi mudhari' menjadi yanzilu ya. Yanzilur rukabu minal hafilati. Tayyib, para penumpang turun dari bis. Naam, tayyib, ahsan. Satu lagi, Aba Abdurrahman, siap? Siap insyaallah. Tafadhol. Al-ashir. Ghasalat ummi thiyaba. Ibu telah mencuci baju. Tayyib, Ibu saya telah mencuci baju. Naam, tayyib. Fi'il mudhari'nya taghsilu ummi thiyaba. Ibu saya sedang mencuci baju. Tayyib. Naam, ahsan. Naam, ghasalat ummi thiyaba. Di sana fi'il madhinya adalah ghasalat. Kita ubah menjadi mudhari' menjadi taghsilu ya. Taghsilu ummi thiyaba. Naam, tayyib, ahsan. Bagus sekali Aba Abdurrahman. Cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Tayyib. Kita berlanjut sekarang ke tamrin al-ashir, latihan ke-10 di sana.
perintahnya ta'ammalil mithalaini. Perhatikanlah dua contoh. Thumma hawwilil af'ala fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyah. Kemudian ubahlah fi'il-fi'il pada kalimat-kalimat berikut ini kepada fi'il-fi'il yang dinafikan. Ya, kepada fi'il-fi'il yang dinafikan. Kita lihat di sana contohnya. Kataba Ahmadud darsa. Kataba Ahmadud darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Di sana kita ubah menjadi kalimat yang negatif. Kita nafikan fi'ilnya. Maka menjadi ma kataba Ahmadud darsa. Ma kataba Ahmadud darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Ahmad tidak menulis pelajaran. Kita lihat di sini kita menafikan fi'il madhi dengan ma, ya, di sana ma an-nafiyah di sana, ya. Di sana dia adalah ma an-nafiyah. Bukan ma istifhamiyah, bukan ma yang dipakai untuk bertanya. Nah, dia di sana adalah ma an-nafiyah untuk menafikan fi'il, sehingga kita artikan tidak, ya. Ahmad tidak menulis pelajaran. Contoh berikutnya, yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. Sedang atau akan, ya, bisa, ya. Bisa untuk waktu saat ini, bisa untuk waktu yang akan datang. Nah, tergantung faktor-faktor yang lain, ya. Apakah ini lebih cocok kita artikan sedang ataukah akan, ya. Nah, jadi tidak selamanya kita artikan sedang, bisa juga akan, ya. Kemudian kita mau menafikan fi'il mudhari'nya, maka menjadi la yaktubu Ahmadud darsa. La yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Ahmad tidak menulis pelajaran. Di sana fi'il mudhari' yaktubu kita nafikan dengan la, ya. Ini juga la an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il, ya, menafikan kejadian menulis, sehingga kita artikan Ahmad tidak menulis pelajaran tersebut. Tinggal kita hafal, ya. Kalau kita mau menafikan fi'il madhi, kita memakai ma an-nafiyah. Kalau kita mau menafikan fi'il mudhari', kita memakai la an-nafiyah. Taib. Kita berikan kesempatan pada pendengar untuk coba menjawab latihan 10. Taib. Nah, Abu Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke latihan 10 di sana, at-tamrinul 'ashir, di nomor yang pertama. Coba dibaca kalimat pertama, kemudian coba dibuat kalimat yang telah dinafikan fi'ilnya. Tafadhol. Bismillah. Al-awwal. Ana ashrabu syaya. Syaya. Nah, coba ulangi. Ana ashrabu syaya. Taib. Saya telah minum teh. Saya meminum Kalimat teh. minum teh. Taib. Asyrabu dia fi'il madhi atau mudhari' dia? Ashrabu fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari'. Nah, taib, ahsan. Kemudian Afwan. Kalimat nafinya ana la ashrabu syaya. Saya tidak meminum teh. taib. Nah, ahsan. Nah, kalimat yang telah dinafikan fi'ilnya ana la ashrabu syaya. Ana la ashrabu syaya. Di sini karena fi'ilnya fi'il mudhari', maka kita menafikannya dengan la an-nafiyah. Ya, la ana la ashrabu syaya. Saya tidak
minum teh. Nah, taib ahsan. Nomor berikutnya, Aba Abdurrahman. Asani. La'ibna kuratul qadamil yauma. La'ibna kurratu au kurrata au kurrati. Kurotal apa no? Kurrata. Karena Ya. dia maf'ul bih. Naam, Taib kurota. ahsan. La'ibna kuratal qadamil yauma. Taib. Hari ini kami bermain sepak bola. Telah bermain sepak bola. Taib. Kalimat nafinya, ma la'ibna kurratal qadamil yauma. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Taib. Naam, ahsan. Ma la'ibna kurratal qadamil yauma. Ya. Ma la'ibna kurratal qadamil yauma. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Ya. Di sana fiilnya adalah la'iba. Di sana fiil madhi. Maka kita nafikan dia dengan ma an-nafiyah. Taib. Taib. Cukup, Aba Abdurrahman. Bagus sekali. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ibu Eti, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga di sana. Masih di latihan 10. Coba dibaca dahulu, kemudian dibuat kalimatnya. Tafadholi. Bismillah. Abi yazhabu ila suqi kulla yaumin. Abi yazhabu ila suqi kulla yaumin. Bapak saya pergi ke pasar setiap hari. Tayyib. Abi la yazhabu ila suqi kulla yaumin. Bapak saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Tayyib. Naam, ahsan. Abi la yazhabu ila suqi kulla yaumin. Di sana fiilnya adalah fiil mudhari, yaitu yazhabu. Maka kita nafikan dengan la an-nafiyah, ya. Abi la yazhabu ila suqi kulla yaumin. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Ibu Eti. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Saudari saya belajar di universitas. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Saudari saya tidak belajar di universitas. Tayyib, naam, ahsan. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Saudari saya tidak belajar di universitas. Di sana fiilnya adalah fiil mudhari, yaitu tadrusu. Maka kita nafikan dengan la an-nafiyah. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Taib. Kemudian satu lagi, siap Ibu Eti? Insyaallah. Tafadholi. Ahafidti suratan nabai ya Maryamu. Apakah kamu sudah hafal surat An-Naba wahai Maryam? Ama hafidti suratan nabai ya Maryamu. Bukankah kamu sudah hafal surat An-Naba wahai Maryam? Tayyib, naam, ahsan. Sana kita lihat ahafidti suratan naba'iyya Maryamu. Nah, kita mau menafikan fiilnya, sehingga karena fiilnya adalah fiil madhi, yaitu hafidh. Nah, hafidho, maka kita nafikan dengan ma an-nafiyah. Ama hafidhti, ya. Ama hafidhti suratan naba'iyya Maryamu. Nah, sebagaimana tadi dijawab. Tayyib, ahsan, bagus sekali Ibu Eti. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Tayyib, kita lanjut dulu. Nah, kita berlanjut ke latihan 11. Ke latihan 11 di sana perintahnya ta'ammalil amthilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan harfa istiqbal. Perhatikan contoh-contoh, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang ini dengan menggunakan huruf istiqbal. Harf istiqbal. Di sini kita lihat
harfus istiqbal yang dimaksud di sini adalah harfus sin, ya. Sinut tanfis. Sinut tanfis dia masuk kepada fi'il mudhari' dan memberikan faedah makna yang akan datang atau akan. Kita tambahkan maknanya nanti akan, ya. Dan sin ini digunakan untuk menunjukkan waktu yang akan datang yang relatif dekat, ya, yang relatif dekat. Nah, yang nanti kita bisa bedakan dengan saufa, walaupun belum ada di sini. Nah, saufa dia juga artinya akan tetapi dia dipergunakan untuk waktu akan datang yang relatif panjang. Jadi akannya masih lama. Adapun kalau kita memakai sinut tanfis ini, maka akannya ini relatif dekat. Ya, kita mengatakan relatif, enggak kita batasi. Nah, karena beda pembicaraan bisa beda juga kadar waktunya, ya. Nah, ala kulli hal sin ini artinya akan yang relatif dekat. Kita lihat di sana contohnya yang pertama, sayarji'ul mudiru ghadan. Sayarji'ul mudiru ghadan. Pak kepala sekolah akan kembali besok. Pak kepala sekolah akan kembali besok. Nah, kita lihat di sana sebelum fi'il mudhari'nya ada sinut tanfis. Ada harfus istiqbal yaitu sin. Yang dia memberikan faedah makna akan, ya. Nah, Pak kepala sekolah akan kembali besok. Nah, kemudian berikutnya di sana sa'adhhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Makkah 1 pekan lagi insyaallah atau pekan depan insyaallah. Kita lihat di sana ada sinut tanfis yang artinya akan sebelum fi'il mudhari'nya yaitu azhabu fi'il mudhari'nya. Nah, sehingga kita bisa artikan saya akan pergi, sa'adhhabu. Baik, kemudian contoh berikutnya, azhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya pergi ke lapangan bermain setiap sore. Kemudian kalimat berikutnya, sa'adhhabu hadzal masa'a ilal maktabati. Saya akan pergi sore ini ke perpustakaan. Kita lihat di sana ada harfus istiqbal sebelum fi'il mudhari' azhabu, ya, memberikan faedah akan, ya, makna akan. Saya akan pergi sore ini ke perpustakaan. Nomor yang pertama di sana, mata yarji'u abuka min Baghdad ya Aliyu. Kapan bapakmu kembali dari kota Baghdad, wahai Ali? Kemudian jawabannya di sini kita lihat, jawabannya menggunakan harfus istiqbal yaitu sin. Sayarji'u ba'da usbu'in. Dia akan kembali 1 pekan lagi atau pekan depan atau setelah 1 pekan. Taib. Kita tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di nomor berikutnya dan kita menggunakan harfus istiqbal sin pada jawaban-jawaban tersebut. Taib, kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menjawab. Taib. Nah, Umma Zalfa, kita sekarang berada di latihan 11. Kita berlanjut ke nomor yang kedua di sana. Coba dibaca dahulu pertanyaannya, diartikan, kemudian dijawab. Tafadholi. Nah, Ustaz, bismillah. Asani, aina tadhabu hadzal masa? Mau kemana kamu pergi sore ini?
Sa'adhabu hadzal masa ila baiti jaddi. Saya akan pergi sore ini ke rumah kakek saya. Tayyib, na'am, ahsan. Aina tadhhabu hadzal masa'a? Sa'adhhabu hadzal masa'a ila baiti jaddi. Na'am, tayyib. Saya akan pergi sore ini ke rumah kakek saya. Tayyib, ahsan. Tayyib, satu lagi. Ummu Zalfa, tafadhali. Asalis, mata taktubur risalata ila ummuka ya Yunus. Ila ummu atau umma atau ummi. Ummika. Tayyib, karena Ila ada ummika. Ada harfun jar ya Ustaz. ada harful jar. Naam, tayyib, ahsan. Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunus. Kapan kamu akan menulis surat kepada ibumu wahai Yunus? Sa'aktubur risalata wadan insyaallah. Saya akan menulis surat kepada ibu saya besok insyaallah. Tayyib, naam, sa'aktubur risalata ila ummi. Kalau mau ditambahkan ila ummi boleh. Naam, sa'aktubur risalata ghadan insyaallah, ini boleh, atau ditambahkan sa'aktubur risalata ila ummi ghadan. Baik, sa'aktubur risalata ila ummi ghadan. Nah, saya akan menulis surat ke ibu saya. Nah, berubah dhamirnya yang tadinya ummuka, nah ummika menjadi ummi sekarang karena dia yang menjawab. Dia mutakallim sekarang yang menjawab. Taib, sa'aktubur risalata ila ummi ghadan insyaallah. Taib, na'am, ahsan, cukup. Umma Zalfa, bagus sekali. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Taib, na'am. Aba Abdurrahman, kita masih di latihan 11. Kita lanjut ke nomor yang keempat di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhol. Bismillah. Ar-Rabi'. Mata taghshilu sayyarata ya waladu? Kapan engkau akan mencuci mobil wahai anakku? Al-jawab, sa'aghsilu sayyarata ghadan insyaallah. Artinya? Saya akan mencuci mobil ini besok insyaallah. Tayyib, naam, ahsan. Mata taghsilu sayyarata ya waladu? Sa'aghsilu sayyarata ghadan insyaallah, ya. Sa'aghsilu sayyarata ghadan insyaallah. Nah, saya akan mencuci mobil tersebut besok insyaallah, ya. Kita lihat di sana harful mudharaahnya tentu saja berubah, ya, yang dari yang tadinya taghsilu, nah sekarang dia menjawab menjadi aghsilu. Nah, dengan hamzah. Harful mudharaahnya berubah menjadi hamzah karena artinya saya mencuci, ya, saya akan mencuci. Sa'aghsilu sayyarata ghadan insyaallah. Nah, taib. Nomor berikutnya, Aba Abdurrahman. Al-khamis. Mata tadhabu ilal hallaqi ya Hishamu? Kapan kau akan pergi ke tukang cukur wahai Hisham? Taib. Sa'adhabu ilal hallaqi ba'da dhuhri. Saya akan pergi ke tukang cukur setelah zuhur. Taib. Naam, ahsan. Mata tadhhabu ilal hallaqi ya Hishamu? Kapan kamu pergi ke tukang cukur wahai Hisham? Al-hallaq ini tukang cukur, ya, maknanya. Taib, sa'adhhabu ilal hallaqi ba'da dhuhri. Nah, sa'adhhabu ilal hallaqi ba'da dhuhri. Saya akan pergi ke tukang cukur setelah zuhur. Nah, taib, ahsan. Kemudian satu lagi, Aba Abdurrahman, siap? Siap insyaallah. Tafadhol. As-sadis. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi?
di halte mana engkau akan turun wahai saudaraku? Al-jawab, sa'anzilu fil mahattatil jami'ati. Saya akan turun di halte universitas. Taib. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Nah, mahattah ini wallahu alam dia lebih kita gunakan untuk stasiun ya, stasiun. Stasiun ya, Ustaz. Nah, mahattah stasiun. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi, sa'anzilu fi mahattatil jami'ati tadi ya. Ya. Nah, sa'anzilu fi mahattatil jami'ati. Nah, saya akan turun di stasiun universitas. Nah, taib, sa'anzilu fi mahattatil jami'ati. Saya akan turun di stasiun universitas. Taib, nah, ahsan, bagus sekali Abu Abdurrahman, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taib, kita berlanjut sekarang ke latihan 12. Di sana kita lihat Iqra'il mithalaini thumma ktub masadiral af'alil atiyati ala ghirariha. Bacalah 2 contoh berikut, kemudian tulislah masdar fi'il berikut ini yang semisal dengannya. Taib. Kita sekarang beralih ke pembahasan al-masdar ya. Pembahasan al-masdar, dan ini tema judul pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu al-masdar ya. Di judul mungkin kita tulis sana ismul masdar, tapi yang lebih tepat wallahu alam al-masdar ya, karena ada perbedaan antara ismul masdar dengan al-masdar. Di sini al-masdar yang kita gunakan yang benar. Tab al-masdar kita sedikit berikan dahulu pengertian dari al-masdar. Al-masdar adalah al-ismud dal ala mujarradi hadathil fi'li duna dalalatihi ala zamanihi. Al-masdar ini adalah sebuah isim. Ya, jadi dia bukan fi'il, bukan harf. Nah, bukan harfun. Sebuah isim yang menunjukkan kepada suatu kejadian atau pekerjaan saja. Suatu kejadian atau pekerjaan saja tanpa ada penunjukan kepada waktu. Nah, tanpa ada penunjukan kepada waktu. Kalau kita mengetahui bahwasanya fi'il ini, bahwasanya fi'il itu adalah menunjukkan kepada suatu kejadian dengan disertai penunjukan waktu, ya, baik dia waktu yang telah lampau atau waktu sekarang dan yang akan datang. Ini fi'il. Tapi al-masdar ini bukan fi'il, dia isim. Nah, dia isim yang menunjukkan kepada suatu kejadian. Ya, suatu kejadian. Nah, ini menunjukkan kepada suatu kejadian, dia memiliki kemiripan dengan fi'il. Akan tetapi tidak ada penunjukan waktu pada masdar ini. Kita lihat contohnya, misalkan dakhala, ini adalah fi'il madhi. Nah, kita artikan dia telah masuk. Kemudian bentuk mudhari'nya adalah yadkhulu. Dia masuk. Nah, dan ini yadkhulu bisa digunakan untuk masa yang sekarang atau yang akan datang. Dia mudhari'. Kemudian bentuk masdar dari fi'il ini ya adalah dukhulun. Dukhulun. Bentuk masdar dari fi'il ini adalah dukhulun. Yang mana ini
kita artikan dia masuk juga, hanya saja dia bukan fi'il. Nah, sehingga kita tidak butuh kepada fa'il. Dia isim, dukhulun ini isim, yang artinya juga masuk. Maka kita bisa bedakan bahwasanya dukhul ini adalah kata benda dari fi'il dakhola. Nah, kita katakan saja seperti itu ya untuk mempermudah. Nah, kata benda ini ya istilah bahasa Indonesia ya, tapi untuk mempermudah kita bisa mengatakan seperti itu ya. Dukhulun ini adalah masdar, maknanya dia adalah kata benda dari masuk ya. Nah, contoh lain misalkan kalau ada kata kerja memukul ya. Memukul, telah memukul, sedang memukul. Nah, maka masdarnya kita bisa artikan pemukulan misalkan. Nah, itu arti dari masdarnya. Nah, maka masdar ini berputar seputar itu untuk maknanya. Dia adalah kata benda dari kata kerjanya ya. Dukhulun ini adalah kata benda dari dakhola yang artinya masuk. Nah, nanti kita bisa lihat contoh-contoh kalimatnya untuk memperjelas. Kemudian kharaja yakhruju. Nah, keluar ya, kharaja fi'il madhi, yakhruju fi'il mudhari'. Artinya keluar. Bentuk masdarnya, nah, atau kita mengatakan bahasa Indonesia misalkan kata bendanya adalah khurujun. Nah, artinya keluar. Tapi dia di sini bukan fi'il, dia isim dan tidak ada penunjukan waktu di sana. Ya. Kita mengatakan saja khurujun adalah kata benda dari keluar. Nah, khuruj. Dan kita bisa lihat di sini masdar yang hendak kita bahas di sini berada di atas rumus fu'ulun ya. Kalau dakhala yadkhulu, rumusnya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, di sini masdarnya adalah dukhulun, dia berada di atas rumus fu'ulun ya, fu'ulun. Nah, ini rumus pembanding ya. Fa fiilnya adalah harfud dal, kemudian ain fiilnya adalah harful kha, lam fiilnya adalah harful lam. Kemudian ketambahan waw sukun di tengahnya menjadi dukhulun. Ya, dukhulun ini salah satu bentuk atau rumus masdar. Nah, sehingga kita mengatakan dia bukan satu-satunya. Nah, dia bukan satu-satunya. Jadi kata benda dari fi'il dakhala atau kharaja di antaranya adalah dukhulun di atas rumus fu'ulun. Nah, salah satunya kita mengatakan. Nah, kita hafal saja dulu ini ya. Rumus fu'ulun. Dan fi'il-fi'il setelahnya, nah kita coba bentuk masdarnya di atas rumus ini, di atas wazan ini, yaitu fu'ulun. Baik, kita coba berikan saja kesempatan kepada pendengar untuk coba membuat masdar-masdar dari fi'il-fi'il berikutnya. Iqbal. Baik, Ibu Siti, kita sekarang masih di latihan 12. Di sana kita dapati masih ada fi'il-fi'il yang lain. Kita coba berikan masdarnya di atas rumus fu'ulun sebagaimana contoh di atas. Taib. Siap Ibu Siti? Bismillah ya, insyaallah. Tafadhali. Nah. Apa ini teh? Dimulai dari jalasa. Dari jalasa. Al-madi jalasa yajlisu julusun.
Thayyib. Naam, ahsan. Artinya apa ini, Bu Siti? Telah duduk, fi'il madinya, fi'il mudhari Thayyib. duduk. Naam, thayyib, duduk Kata ya. bendanya. Naam, yang jelas duduk. Naam, duduk. Jalasa yajlisu julusun ya. Di atas rumus fu'ulun maka menjadi julusun. Ini adalah masdar dari fi'il jalasa dan yajlisu ya. Julusun artinya sudah duduk ya, tapi dia di sana tidak ada penunjukan waktu. Dia adalah kata benda dari fi'il jalasa. Nah, itu saja kita hafal. Baik. Fi'il berikutnya, Ibu Siti. Nazala yanzilu nuzulun. Turun. Tayyib. Naam, ahsan. Nazala yanzilu nuzulun. Nazala yanzilu nuzulun. Artinya turun ya, sudah ya, turun. Kalau nazala fi'il madinya, yanzilu fi'il mudhari'nya, masdarnya adalah nuzulun. Nah, tayyib. Kemudian berikutnya kita habiskan saja Ibu Siti ya. Insyaallah. Nah. Rokiba yarkabu rukubun. Tayyib. Nah, artinya? Mengendarai. Mengendarai. Nah, tayyib, ahsan. Rokiba, nah, yarkabu rukubun ya, rukubun. Nah, mengendarai ya, mengendarai. Maka rukubun ini kata benda dari mengendarai ya. Rokiba fi'il madinya, yarkabu fi'il mudhari, kata bendanya adalah rukubun. Taib, ahsan. Kemudian fi'il berikutnya Ibu Siti. Sajada yasjudu sujudun. Taib, ahsan. Artinya? Sujud. Taib, sujud ya, bersujud. Nah, sajada yasjudu sujudun. Nah, sujudun ini adalah masdar dari fi'il sajada yasjudu. Nah, kata bendanya lah kita mengatakan dalam bahasa Indonesia. Taib. Kemudian fi'il berikutnya. Roka'a yarka'u ruku'un. Taib. Artinya? Ruku. Ruku ya, sudah bahasa Indonesia sudah. Roka'a yarka'u ruku'un ya, ruku'un ini masdar dari fi'il roka'a yarka'u, ruku'un. Taib, ahsan. Kemudian fi'il berikutnya. So'ida yas'ada su'udun. Taib, so'ida yas'adu su'udun. Nah, sana kita berikan dhammah saja ya, yas'adu. Yas'adu su'udun. Nah, artinya apa ini Ibu Siti? Naik. Naik. Nah, taib. So'ida yas'adu su'udun. Naik ya. Maka su'udun ini kata benda dari fi'il so'ida yas'adu. Artinya naik. Taib. Nah, ahsan. Bagus sekali Ibu Siti. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Taib. Nah, Ummah Zalfa, kita berlanjut masih di latihan 13. Kita lanjut ke nomor yang ketiga di sana. Coba dibaca dahulu, diartikan dan tentukan masdar yang ada di sana. Tafadholi. Ya, Ustaz. Bismillah. As-salis yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisu bi khamsi daqaiq. Mudarrisi qabla dukhulil mudarrisi. Mudarrisi ya. Nah, kenapa dia mudarrisi? Karena dia ada harful jar kan Ustaz? Huruf jar. Karena dia di sini dia masuknya mudhofun ilaihi. Jadi dukhulil mudarrisi dia membentuk susunan mudhof ilaih ya. Masuknya Pak Guru. Nah, gitu ya. Dia membentuk susunan mudhof ilaih. Baik, coba dibaca lagi Ummah Zalfa. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqaiq.
wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Taib. Artinya? Para pelajar masuk ke kelas sebelum masuknya guru 5 menit. Sebelum guru masuk 5 menit. Taib. Itu, Ustaz. Dan mereka keluar setelah guru keluar. Nah, dan mereka keluar setelah keluarnya dia, yaitu Pak Guru ya maksudnya. Ya, guru. Taib. Nah, nah di sini kita lihat ini tarkib kalimat baru ya. Ini kita hafalkan semua bersama ya. Tarkib-tarkib kalimat seperti ini memperkaya tarkib struktur-struktur kalimat yang sudah kita ambil. Taib, di sana masdar di mana dia yang termasuk masdar Zulfa? Dukhul, Ustaz. Taib, yang pertama dukhul. Nah, pada dukhulil mudarris, dukhul dia termasuk. Yang kedua khuruj. Taib, dan khuruj dia juga termasuk masdar ya, khuruj. Nah, yakhrujuna di sana masdar atau bukan? Bukan, Ustaz. Taib. Fi'il mudhari. Taib, dia adalah fi'il mudhari dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yakhrujuna. Wawu jamaah. Wawul jamaah. Taib, ahsan. Taib, di sini berarti masdarnya adalah dukhul dan khuruj ya. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Nah, taib, ahsan. Satu lagi Zulfa. Nah, Ustaz. Ar-Rabi' qala lana tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Berkata dokter kepada kami, duduk di sini bersama pasien terlarang. Taib, naam, ahsan. Naam, qala lana tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Naam, berkata Pak dokter kepada kami, duduk di sini bersama pasien, nah orang yang sakit, mamnu, terlarang. Nah, taib, di sini mana yang termasuk masdar? Julusu. Taib, al-julusu dan al-julusu dan enggak ada mamnu'un, Ustaz. Taib, nah. Ya, mamnu dia termasuk dia bukan, kita mengatakan bukan ya, al-julusu, cukup kita katakan al-julus. Taib, nah, ahsan, al-julusu dia termasuk al-masdar di sana. Baik, bagus sekali Zulfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Ibu Dini, kita masih di latihan 13. Kita berlanjut ke nomor yang kelima di sana. Coba dibaca, terjemahkan dan tentukan masdar yang ada di sana. Tafadhali. Bismillah. As-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Naik ke atas gunung sulit dan turun darinya mudah. Tayyib. Naam, ahsan. As-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Naik ke atas gunung itu sulit dan turun darinya mudah. Nah, taib, di sini mana yang termasuk masdar? Su'ud sama nuzul ya Ustaz. Taib. Nah, as-su'udu dia termasuk masdar. Nah, ahsan. An-nuzulu dia termasuk masdar juga. Nah, di atas wazan fu'ul. Nah, kemudian kira-kira ada lagi nggak di sana? Ada. Taib. Di atas rumus fu'ulun, ya sudah tidak ada. Tapi kita mengatakan di sana sebenarnya masih ada masdar yang lain. Hanya saja rumusnya bukan di atas rumus fu'ul ya. Nah, di sana fa'lun ya. Nah, fa'lan yaitu so'bun dan sahlun. So'bun dan sahlun ini dia termasuk masdar juga, tapi bukan di atas rumus fu'ul ya. Taib. Nah, ahsan. Satu lagi atau dua lagi, siap Ibu Dini? Insyaallah dicoba Ustaz. Taib, tafadhali.
Uhibbu rukubal khayli. Uhibbu rukubal khayli. Saya menyukai mengendarai kuda. Tayyib. Ahsan. Uhibbu rukubal khayli. Saya menyukai mengendarai kuda. Di sana mana yang termasuk masdar di atas wazan fu'ul? Rukub ya Ustaz. Tayyib. Naam, rukub ya. Rukub di sana termasuk masdar ya, dan dia berada di atas rumus fu'ul ya. Naam, tayyib, ahsan. Kemudian satu lagi Ibu Nini. Ya, insyaallah. Bismillah. Qala Hamidun libanihi Yasirin. Sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Berkata Hamid kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah pulangnya kamu dari sekolah. Tayyib, naam, ahsan. Naam. Berkata Hamid kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah pulangnya kamu. Ya, ruju'ika. Nah, ruju'ika, pulangnya kamu. Ini juga susunan idhofah dia, mudhof ilaih ya. Ruju'ika minal madrasati, setelah pulangnya kamu dari sekolah. Nah, taib, di sini yang termasuk masdar mana saja dia? Ruju'un. Taib. Nah, yang termasuk masdar di sana adalah ruju' ya, yang artinya kembali ya. Ruju'. Nah, dia kembali, dan dia adalah masdar, bukan fi'il dia, karena itu dia menerima kasroh di sana. Dia mudhof ilaih setelah ba'da mudhof, ruju' sebagai mudhof ilaihnya, karena itu dia berakhiran kasroh. Nah, kemudian ruju' juga mudhof bagi domir kaf. Domir kaf mudhofun ilaih ya, jadi dia berderet di sana. Ada dua idhofah berderet di sana. Taib, masdarnya adalah ruju'. Nah, taib, ahsan. Bagus sekali Ibu Dini. Cukup. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Baik, nah. Baik, karena keterbatasan waktu kita cukupkan materi kita pada malam hari ini. Ana sedikit meringkas. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita tadi sudah mengambil latihan bagaimana mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari ya. Nah, dan ini termasuk sesuatu yang penting ya, perubahan seperti ini, karena sering untuk digunakan tentunya ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, bagaimana merubahnya. Kemudian kita jadi sudah juga melatih penggunaan ma an-nafiyah dan la an-nafiyah, yang keduanya ini digunakan untuk menafikan fi'il ya, menafikan fi'il sehingga dia nanti jadi kalimat negatif. Ma an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il madhi, sementara la an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il mudhari. Nah, kita juga tadi sudah melatih sinut tanfis, penggunaan harfus istiqbal, yaitu sinut tanfis yang artinya akan ya. Dia maknanya akan untuk sesuatu yang relatif dekat ya. Akannya ini, masa yang akan datang ini relatif dekat, tidak jauh. Dan terakhir tadi kita sudah berkenalan juga dengan al-masdar. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada suatu kejadian atau pekerjaan tanpa adanya penunjukan waktu padanya. Ya, kita bisa katakan masdar ini adalah ya kata benda dari fi'il. Nah, dan para ulama juga mengatakan bahwasanya masdar ini adalah asal dari fi'il ya.
Nah, jadi kalau kita mau mengatakan dakhala yadkhulu, ini dari mana? Asal katanya dari dukhul, dari masdarnya. Nah, masdar ini asal dari pecahan-pecahan kata-kata tadi ya. Nah, dan kita juga tadi sudah mendapati penggunaan masdar ini dalam sebuah kalimat ya. Nah, kita lihat tadi ini memperkaya struktur-struktur kalimat kita ya. Nah, dengan adanya masdar ini. Kalau kita biasanya menggunakan fiil saja langsung, nah ternyata kalau kita ubah menjadi masdar, kita bisa mendapatkan banyak variasi struktur kalimat. Nah, maka yang seperti ini kita perhatikan ya, kita hafal. Nah, kita ulang-ulangi sehingga dia menjadi kemahiran tersendiri ya kalau kita ingin menyusun sebuah kalimat ya. Ini dengan adanya masdar kita dapat membentuk kalimat-kalimat yang lebih bervariasi, dan tentunya saat ini kita mengatakan ini hafalan ya, masdar-masdar di atas wazan fu'ul. Nah, ini hafalan sebagaimana fi'il madhi dan mudhari'nya. Nah, ada yang di atas rumus fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'alu ini juga kita mengatakan hafalan ya. Taib. Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberkahi waktu dan umur kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.